Teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Jadi di sini kita udah ada di halaman eipo.co.id, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin bahas saham EIPO, lebih tepatnya dari PT Forkopi Indonesia Tbk dengan kode emiten sahamnya yaitu FOR. Sektornya di consumer non-cyclicals. Periode book buildingnya di 19 sampai 21 Maret 2025. Rentang harga book buildingnya 160 sampai 202 ternyata teman-teman. Masih di harga yang terjangkau lah buat teman-teman ya, karena ini per lot per 100 lembarnya berarti di sekitar 20.200 untuk harga tertinggi IPO-nya. Informasi lebih lanjut aja kita cross check untuk saham EIPO ini. Jadi di akhir video saya juga akan coba analisis untuk saham FOR ini, teman-teman. Jadi di sini ada informasi lebih detail kalau teman-teman akses. Untuk subsektor sahamnya itu di soft drink, bidang usahanya bisnis kedai kopi. Nah, ternyata teman-teman dari ringkasan informasi di sini Persero udah didirikan sejak tahun 2018. Persero merupakan perusahaan food and beverage yang beroperasi dengan merek FOR dan menawarkan produk utama Roots Coffee. Per 30 September 2024, Persero dan perusahaan anak telah mengoperasikan sampai 217 outlet di 44 kota termasuk di Singapura. Nah, untuk book buildingnya tadi sampai 21 Maret 2025 harganya di 160 sampai 202 per lembar, teman-teman. Untuk informasi detail, teman-teman bisa akses langsung di halaman eipo.co.id. Kemudian untuk situs perusahaan emitennya ada di https://www.for.cafe. Jumlah saham yang ditawarkan itu 1.880.000 saham atau setara 21,08 dari total saham yang dicatatkan untuk persentasenya. Kemudian untuk partisipan sekuritasnya teman-teman ya, ada HP, Henan Putih Rai Sekuritas, dan CC yaitu dari Mandiri Sekuritas. Kita coba cross check informasi lebih detail seputar saham EIPO FOR ini untuk teman-teman biar lebih jelas ya teman-teman. Di sini ada di aplikasi Stockbit, saya akses, saya buka informasi seputar saham EIPO-nya yaitu saham FOR dari PT Forkopi Indonesia Tbk. Langsung kita cross check unboxing untuk saham EIPO ini, teman-teman. Nah, ini untuk informasinya, teman-teman, beberapa gambaran produknya. Mungkin di kota teman-teman juga udah ada gerai coffee FOR ini. Saya rasa teman-teman juga sebagian banyak yang udah cukup familiar ya. Next, kita masuk ke informasi selanjutnya. Di sini ada gambaran pertumbuhan jumlah outlet dari saham FOR ini, dari perusahaan FOR ini, teman-teman, cukup positif ya untuk pertumbuhan jumlah outletnya sejak 2021 sampai tahun 2024. Next ya, kita masuk ke informasi underwriter-nya. Tadi udah saya spill, yaitu ada di dua underwriter, yaitu Henan Putih Rai Sekuritas atau HP dan Mandiri Sekuritas atau CC. Yang di sini ada informasi beberapa saham EIPO juga yang dinaungi underwriter kedua sekuritas ini, dan rata-rata ini hasil setelah EIPO-nya positif nih teman-teman. Oke, next kita masuk ke informasi selanjutnya. Di sini ada kinerja keuangan atau YoY-nya, teman-teman. Kalau dipantau pendapatan dari perusahaan sejak 2021 ini selalu positif, teman-teman. Tertinggi di 9 bulan 2024, dari 2023 itu bisa sampai plus 135%. Namun kalau dilihat laba rugi untuk bersihnya di 2021 sempat minus, namun mendekati 2024 itu berbalik untung nih, teman-teman. Kalau untuk hasil analisis, namanya kalau awal-awal perusahaan yang baru berkembang mungkin ada ruginya dulu, namun sekarang terpantau untuk labanya positif nih teman-teman sejak mendekati 9 bulan 2024 ya. Tercatatnya di sini teman-teman. Nextnya kita masuk ke informasi selanjutnya. Untuk penjualan neto berdasarkan segmen operasi, di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Ada di minuman, kemudian ada makanan dan lain-lain. Ini dibagi informasinya teman-teman ya. Untuk minuman itu 90,8%. Kemudian untuk makanan itu di 8,7% dan lain-lainnya di 3,5
M atau 0,5%. Penjualan bruto berdasarkan segmen wilayah. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk Singapura ada di 1,2%. Next, kita masuk ke informasi selanjutnya. Ada informasi valuasinya nih teman-teman untuk saham EIPO4 berdasarkan laporan keuangan 9 bulan tahun 2024. Potensi market cap 1,4 sampai 1,8 triliun. P per S-nya 1,6 kali sampai 2,0 kali. Price earning ratio-nya 24 kali sampai 30 kali. Jadi kalau dilihat pendapatannya berbanding dengan harganya cukup tinggi nih teman-teman untuk P per E-nya ya. Kalau soal PBV-nya teman-teman berdasarkan nilai aset dari harga sahamnya 2,7 sampai 3 kali ya teman-teman. Nanti kita coba analisis untuk PBV-nya. Nanti kita akan analisis untuk saham 4 ini ya. Kita baca dulu informasi-informasi yang tercatat di sini. Next, untuk rencana IPO-nya nih saham 4 teman-teman. Jumlah saham ditawarkan 1,88 miliar lembar saham atau setara 21,08% tadi. Kemudian harga penawaran 160 sampai 202. Potensi pendapatan 301 sampai 380 M. Jadwal sementara penawaran awal itu 19 sampai 21 Maret. Kemudian penawaran umum jadwalnya di 26 Maret sampai 9 April 2025. Tanggal pencatatan di 11 April 2025. Nah, dari data-data ini teman-teman, untuk teman-teman bisa lihat informasi selanjutnya, rencana alokasi dana IPO-nya nih. Ada informasi untuk 76%-nya akan digunakan untuk membuka sekitar 140 outlet baru dalam spesifik 10% outlet flagship, 80% outlet medium, dan 10% outlet satelit yang akan dilakukan secara bertahap pada 2025 sampai 2026. Kemudian di 18% untuk dana IPO-nya akan digunakan setoran modal kepada anak perusahaan perseroan PT Cipta Favorit Indonesia yang akan bergerak di bidang produksi dan perdagangan donat untuk membuka lebih kurang 30 outlet baru secara bertahap pada 2025 sampai 2027. Nah, 6%-nya lagi untuk modal kerja. Nah, itu rencana dana IPO dari saham 4 ini, teman-teman. Nah, next kita coba analisis ya, teman-teman. Untuk saham 4 ini, kalau dilihat di sini, teman-teman ya, untuk saham 4 dari PBV-nya saya amati, teman-teman, udah cukup tinggi sebenarnya. Kalau soal pendapatan juga di sini 24 kali. Dibilang pendapatannya sangat signifikan tinggi tidak, karena P per E-nya 24 sampai 30 kali ternyata teman-teman. Kalau dilihat PBV-nya ini udah di angka 3 kali paling tinggi dibandingin dengan harga sahamnya aja nih teman-teman. Nanti kita coba kalkulasi ya. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, analisis saya, saham EIPO4 ini di harga 3 kali PBV-nya udah cukup tinggi nih sebenarnya teman-teman. Namun mengingat produknya ini produk yang cukup terkenal teman-teman, dari minuman coffee, mungkin di kota teman-teman juga banyak, kemungkinan saat saham ini EIPO mungkin cukup banyak peminatnya ya teman-teman. Jadi seperti rumusan permintaan teman-teman, kalau permintaan semakin tinggi banyak maka harga akan naik juga. Jadi kalau saham ini ternyata banyak peminatnya di awal EIPO, kemungkinan akan ada nilai positif untuk harga sahamnya. Namun tidak bisa dipastikan harganya akan menetap naik terus. Nah, kalau soal analisis harga sahamnya bisa naik, dari saya analisis paling PBV-nya di 5 kali teman-teman. Oke, kita coba analisis dulu ya untuk harga sahamnya. Kita ambil patokan harga sahamnya yang paling tinggi aja nih teman-teman, di 3 kali ya. Kalau di 3 kali dari harga sahamnya yang kita lihat di 202 aja teman-teman. Berarti 202
kita bagi 3, nanti kita dapat BVPS 1 kalinya, nanti kita baru hitung untuk PBV 5 kali. Itu salah satu langkah saya untuk menghitung analisisnya ya teman-teman. Kita coba dulu untuk nilai 202 harga tertinggi EIPO-nya kita bagi 3. Oke. 202 kita bagi 3. 202 kita input aja teman-teman di sini. 202 kita bagi 3. Nah, didapat hasilnya 67. Saya anggap aja ini BVPS-nya 67, teman-teman. Saya ambil nilai tanpa desimal ya. Kemudian saya kalikan PBV-nya di 5 kali. Didapat angka 335. Ini adalah analisis harganya kalau nilainya bisa naik positif. Kalau permintaan tinggi, kemungkinan harga sahamnya akan naik, teman-teman. Bisa saya analisis 5 kali PBV, yaitu di 335. Nah, kalau soal selisihnya, persentasenya berapa, kita tinggal kurangin aja nih, teman-teman. Analisis harga saham EIPO 4-nya di 335. Kalau bisa tinggi permintaannya ya, dikurang dengan harga tertingginya, yaitu di 202. Berarti ada margin 133. Kalau 133 ini kita bagi dengan harga sahamnya yang tertinggi, kalau harga sahamnya tembus di 202, berarti ini sama dengan 0,65 atau dipersentasekan di analisis bisa naik harga sahamnya bisa sampai 65,8%. Nah, namun ini teman-teman adalah hasil analisis dari saya. Lebih pastinya nanti kita akan tahu setelah saham 4 ini udah listing di Bursa Efek dan dilihat dari permintaan dari para investor ya, atau para trader. Kalau memang harga sahamnya positif, saya analisis bisa mencapai 65,8% kenaikannya. Namun soal harganya akan menetap atau tidak, saya rasa ini tergantung dari performa perusahaan, karena mengingat perkalian dari price earning ratio-nya tadi cukup tinggi di 24 sampai berapa kali tadi teman-teman. Jadi masih tidak terlalu efisien ya untuk pendapatannya. Jadi saya khawatir kalau harganya naik tidak lama. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhitungkan kalau ingin invest di saham 4 ini. Tapi kalau memang permintaannya tinggi, saya analisis harganya bisa naik 65,8%. Tapi saya kembalikan ke teman-teman juga, semuanya kembali ke pengelolaan perusahaan ke depannya dan juga minat dari para investor dan trader saham lainnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jika saya dapat menjawab akan coba saya jawab. Untuk teman-teman kalau merasa videonya bermanfaat silahkan subscribe channel BY Creator. Sekali lagi saya informasikan video kali ini saya buat untuk membacakan informasi yang ada, kemudian juga saya coba analisis, namun hasil analisis ini bisa tepat, bisa juga ada sedikit perbedaan ya, tergantung dari peminat saham EIPO-nya sendiri. Sekian dari saya teman-teman seputar saham EIPO dari 4 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Salam, terima kasih.